Jadi produk-produk Celebes Farm ini bukan hanya dari saya yang mendampingi langsung, tapi dari beberapa teman-teman LSM yang mendampingi. Kalau pangan sehat sih yang diartikan oleh Celebes Farm ini pangan yang saat diolah tidak pakai kimiawi dan prosesnya tidak terlalu panjang. Jadi setelah misalnya diambil dari pohon, dipanen, dimasak, terus jadi dikemas. Jadi tidak ada proses yang sangat panjang sehingga menghasilkan produk yang nilai gizinya berkurang. Semua hasil hutan atau hasil pertanian itu juga memang berfungsi sekali buat kita, berguna dan bermanfaat. Tinggal kita mengolahnya bagaimana. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Produk-produknya Celebes Farm ini apa saja dan dari mana saja asalnya? Celebes Farm pertama kali produknya itu madu. Produk madu itu dari desa Tompokulu Pangkep. Nah, terus berkembang dari madu ke beras organik. Beras organik putih. Jadi pendampingannya itu terkait pola tanam SRI. Nah, bagaimana cara menanam secara organik di salah satu desa. Jadi kita sama-sama dengan petani belajar menanam secara organik. Jadi produknya adalah beras organik. Itu beras organik putih. Dari Tompobulu juga? Dari Tompobulu juga. Terus itu produk kedua. Nah, berjalan beberapa tahun, kita pendampingannya kan meluas. Jadi produk di desa, pangan desa itu banyak. Bukan hanya satu. Jadi setelah madu, setelah beras, kita ke gula aren. Nah, jadi memang pendampingannya fokus di gula aren. Nah, setelah gula aren di sini menariknya sebenarnya Celebes Farm, dia tidak hanya dari pendampingannya saya. Nah, jadi saya bermitra dengan berbagai macam LSM. Jadi bukan cuma saya yang mendampingi langsung. Jadi awalnya dari produk yang saya dampingi di tempat kerja, meluas menjadi produk-produk yang didampingi oleh mitra-mitra saya di tempat kerja lain. Dengan bekerja sama. Dengan bekerja sama. Jadi misal salah satu lembaga LSM juga, misal di Makassar itu mendampingi di daerah Bulukumba. Iya. Nah, dia prosesnya pendampingan 3 tahun, gula aren juga, tapi dengan inovasi yang berbeda. Jadi kalau saya kemarin ke penanaman gula aren, budidaya dan menjadi gula tetap padat tapi yang bagus packagingnya, sedangkan yang di Bulukumba itu menjadi gula bubuk, palem sugar. Nah, itu yang saya ajak bermitra, jadi petaninya yang saya ajak bermitra untuk sama-sama dengan Celebes Farm mendistribusi produknya ke Celebes Farm. Jadi produk-produk Celebes Farm ini bukan hanya dari saya yang mendampingi langsung, tapi dari beberapa teman-teman LSM yang mendampingi. Jadi penaninya tetap didampingi nih dalam proses mulai dari penanaman mungkin sampai pengelolaan lahan dan tanamannya gitu ya. Jadi sekarang dari mulai di Tompobulu Pangkep ini sudah meluas sampai kemana? Kalau sekarang ada beberapa daerah ya. Kalau pertama di Tompobulu Pangkep, terus ada Malawa, Maros ini jahe Malawa. Terus ada keripik jamur juga di Malawa sama. Terus kalau gula aren itu ada di berbagai tempat. Ada di Bulukumba, terus ada di Polman. Wah, sampai ke Polman. Di Polman, terus ada di Maros, ada di Bone. Ada di Bone. Jadi 4. Nah, kalau untuk madu itu juga sudah agak jauh. Kalau madu sekarang ada di Bone, ada di Tompobulu Pangkep, sama di Baru, sama yang paling jauh di Luk Banggai. Wow, itu targetnya Celebes Farm, pengen semua yang ada di Sulawesi gitu ya. Oke, sip. Nah, tadi sudah cerita tentang bagaimana berdirinya Celebes Farm gitu ya. Celebes Farm apa saja yang dilakukan. Nah, Celebes Farm ini kan juga mengusung pangan sehat, ya kan? Nah, pangan yang sehat itu yang seperti apa sih? Ya, kalau pangan sehat sih yang diartikan oleh Celebes Farm ini saat diolah tidak pakai kimiawi dan prosesnya tidak terlalu panjang. Jadi setelah misalnya diambil dari pohon, dipanen, dimasak, terus jadi dikemas.
jadi tidak ada proses yang sangat panjang sehingga menghasilkan produk yang nilai gizinya berkurang. Nah, itu yang membuat tagline-nya menjadi pangan sehat. Terus beberapa produknya juga Celebes Farm, saya tidak berani menyebutnya organik, tapi memang berbahan dasar langsung dari hutan atau pertanian. Jadi misal, kenapa gula aren? Karena gula aren indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula pasir, misal gitu. Kenapa minyak kelapa? Bukan minyak kelapa sawit. Karena minyak kelapa lemak jenuhnya misalnya kan itu berbeda dengan minyak kelapa sawit gitu. Jadi kita mengandalkan produk-produk lokal yang bisa diolah menjadi pangan yang bisa diterima oleh masyarakat kota. Oke, jadi proses pengolahannya ini tidak proses yang panjang ya, dan tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi. Betul. Jadi bisa dibilang alami. Gitu alami ya? lebih ke alami. Misalnya beras organik, beras merah. Kenapa kita mengusung beras merah? Karena kan sekarang bisa dilihat Indonesia tertinggi misalnya untuk penyakit diabetes. Nah, kita bisa combine dengan beras merah. Jadi itu jadi pangan sehat itu memang menyediakan pangan-pangan alternatif yang bisa dipenuhi oleh masyarakat. Gitu. Misalnya minyak kemiri, kita juga ada minyak kemiri. Kita olah dari kemiri menjadi minyak. Jadi misalnya untuk rambut, ternyata kalau mau tebal tidak perlu pakai alat kimia, ada tetap minyak kemiri ada alternatif lain dan gitu itu warisan dari nenek moyang bahwa ternyata semua hasil hutan atau hasil pertanian itu juga memang berfungsi sekali buat kita, berguna dan bermanfaat, tinggal kita mengolahnya bagaimana. Jadi semua apa yang dihasilkan alam ini semuanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya petani itu berbasis komunitas, itu mengolah secara baik ini hutan untuk menghasilkan satu produk, nah, itu pasti berfungsi untuk menjaga hutan. Jadi tidak harus membabat hutan. Di hutan kan ada hasil hutan bukan kayu. Dengan adanya siklus untuk bisa memanen setiap saat, itu kan juga menjaga hutan.